Guys, pernah nggak sih lagi di jalan terus tiba-tiba mikir, kok cuaca makin panas dan nggak bersahabat ya? Tapi kita yang juga setiap hari masih suka nyalain AC, buang-buang listrik, buang sampah sembarangan, lupa matiin lampu. Dan sebenarnya itu semua ada hubungannya sama yang namanya net zero. Jadi apa sih net zero itu? Menurut UN Climate Action, net zero berarti mengurangi emisi karbon hingga tersisa sedikit emisi yang dapat diserap dan disimpan secara tahan lama oleh alam atau melalui langkah pengurangan karbon dioksida lainnya sehingga menghasilkan nol emisi di atmosfer. Gampangnya, ini kayak neraca keuangan lingkungan kita. Emisi karbon yang kita hasilkan harus kita imbangi sama yang bisa diserap oleh alam, seperti pohon, tanah, laut, pokoknya yang bisa membersihkan udara. Kayak pengeluaran dan pemasukan yang seimbang, tapi ini versi buat bumi. Nah, kenapa net zero itu penting? Nih, bayangin aja, kalau kita nggak ngurangi emisi karbon, kita bakal cuma kena dampak besarnya aja. Kayak cuaca yang makin nggak jelas, panas banget, atau bahkan hujan terus. Belum lagi banjir, air laut naik, dan hal-hal lainnya. Sekarang Indonesia punya target buat net zero di tahun 2060. Kedengarannya masih lama, tapi sebenarnya ini tuh nggak gampang. Semua butuh proses. Ada 2 jenis karbon yang mau dikurangi. Pertama, Scope 1, mengurangi emisi dari aktivitas langsung seperti asap dari pabrik atau kendaraan. Scope 2, dari energi yang kita pakai, seperti contohnya listrik. Nah, bagaimana sih Indonesia bergerak menuju net zero? Yang pertama, dari sisi energi bersih dan terbarukan, dengan mulai mendorong investasi sektor swasta dalam proyek energi bersih dan terbarukan. Kita juga bisa bantu dorong langkah ini dengan mulai pasang panel surya di rumah atau ikut kampanye energi bersih. Yang kedua, transportasi berkelanjutan. Kita juga sudah banyak melihat banyak kendaraan listrik yang sudah mulai digunakan warga Indonesia. Juga terus meningkatkan sistem transportasi umum kita untuk mengurangi emisi. Kita bisa loh memaksimalkan penggunaan transportasi yang berkelanjutan ini. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada batu bara. Secara bertahap, menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga batu bara. Kita juga bisa memaksimalkan dengan menghemat konsumsi listrik. Terakhir, soal perluasan reboisasi dengan penanaman jutaan pohon dan rehabilitasi hutan untuk menyerap karbon dioksida. Kita juga bisa mulai dari yang kecil, seperti menanam tanaman di pot depan rumah aja dulu. Kecil sih, tapi dampaknya bisa besar kalau kita bisa melakukan dengan konsisten. Langkah-langkah ini juga aktif dilakukan Astra untuk menunjukkan dukungan tekad kepada Indonesia mengubah komitmen iklim menjadi tindakan nyata. Unit Bisnis Informasi dan Teknologi Astra, Astragrafia, aktif berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan cara mengkomunikasikan kemajuan dan upaya Astra dalam keberlanjutan. Ini tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga menginspirasi banyak pihak untuk mengurangi jejak karbon mereka. Karena setiap langkah sekecil apapun bisa menciptakan perubahan positif. Intinya, langkah kecil itu bisa berarti banget untuk kita semua. Mulai sekarang, yuk kita lebih peduli. Nggak perlu langsung sempurna, yang penting konsisten. Langkah Indonesia menuju net zero ini merupakan langkah menuju masa depan yang berkelanjutan dan inklusif. Jangan lupa share video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Siapa tahu ada teman kalian yang terinspirasi untuk ikutin gerakan ini. Yuk kita bareng-bareng bikin dunia lebih hijau bersama. Mari kita dukung langkah ini dan menciptakan perubahan positif bagi generasi mendatang.